Baik, terima kasih. Senang sekali saudara, saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Dan hari ini telah hadir bersama saya juga Bung Bukhari Mali, Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia. Tentunya untuk membahas isu hangat dan menarik dalam Serambi Indonesia. Selamat sore Bung Bukhari. Sore Nana. Baik Bung Bukhari dan juga saudara di rumah, kita hari ini pada headline Serambi Indonesia mengangkat mengenai Subulu Salam yang rusuh. Lantas dari banyak informasi sebenarnya yang kita dapatkan, mengapa kita pilih ini sebagai headline hari ini Bung? Iya, ini kita lebih kepada warning ya untuk Satpol PP atau pedagang atau siapapun yang tidak hanya di Subulu Salam, tapi juga di seluruh Aceh. Iya. Karena potensi kerusuhan yang seperti ini itu sangat memungkinkan terjadi di daerah lain apabila tidak diantisipasi dari awal. Ini kan soal pedagang yang merasa tidak diperlakukan secara adil oleh pemerintah, sehingga mereka memberontak melawan petugas, yang tentunya juga melawan negara namanya. Ya. Ini kan potensi-potensi yang seperti ini, apalagi di saat bulan Ramadan yang seperti ini, saya kira itu riskan sekali bisa terjadi di berbagai daerah. Karenanya kita berharap dengan terjadi di Subulu Salam ini, hendaknya di daerah lain juga tidak akan terjadi, apalagi sampai jatuh korban jiwa, saya kira. Bagaimana kronologi sebenarnya dari kejadian ini, Bung? Ya, ada pedagang yang berjualan, menurut petugas PP itu sudah memakan bahu jalan ya. Tetapi oleh pedagang menganggap kondisi yang sama juga terjadi di jalan yang lain, masih di dalam kota Subulu Salam. Tapi kenapa tidak ditertibkan? Ini persoalan yang menurut pedagang ini tidak adil. Hanya bagi mereka saja yang digusur, sedangkan di tempat yang lain tidak. Menurut pedagang juga, pemerintah belum menyediakan lokasi lain untuk mereka berjualan di bulan puasa ini. Mereka juga kan butuh hidup ya. Mereka juga perlu pendapatan untuk kebutuhan lebarannya. Makanya mereka merasa sangat keberatan untuk dipindah dari lokasi itu. Baik, tapi di sini juga disebutkan bahwa pedagang juga keberatan dengan tindakan Satpol PP yang dianggap terlalu berlebihan. Benarkah hal ini, Bung? Iya, itu versi pedagang. Tapi kalau versi dari Satpol PP, mereka sudah mengingatkan mereka untuk tidak berjualan. Tetapi ini kan apapun alasannya, yang jelas kerusuhan ini sudah terjadi. Apalagi Satpol PP pun tidak melibatkan polisi dalam hal melakukan penggusuran ini. Sehingga kan masyarakat tidak merasa takut dengan Satpol PP. Tapi kalau dengan polisi, karena polisi juga punya alat yang lebih lengkap, bisa menembak ke udara, maka mereka membubarkan diri. Tapi kalau polisi tidak ada, saya kira akan jatuh korban jiwa karena kerusuhannya sangat. Seberapa penting sebenarnya koordinasi dengan pihak kepolisian dan juga penjagaan dari pihak kepolisian sendiri untuk penggusuran seperti ini, Bung? Iya, menurut keterangan Kapolres di sana, memang Satpol PP ini tidak berkoordinasi dengan polisi. Polisi baru diberitahu ketika terjadi bentrok. Semestinya operasi gabungan yang seperti ini polisi dilebatkan, tidak hanya cukup koperasi dan dinas perindak, tidak cukup hanya itu, karena kan riskan sekali Nana. Kalau orang lagi mencari nafkah di bulan puasa kita gusur, ini mereka pasti melakukan perlawanan. Kalau apalagi ada tindakan berlebihan seperti yang disinyalir oleh para pedagang itu, saya kira. Bagaimana respon dari pihak kepolisian sendiri terkait dengan hal ini, Bung? Ya, polisi menyayangkan terjadi kerusuhan ini. Tapi kalau polisi dari awal, saya kira ini kan tidak akan terjadi. Ya, untung saja tidak memakan korban jiwa, meskipun ada luka-luka yang tidak terlalu berat ya. Tetapi ini kan sungguh berbahaya, saya kira, karena masyarakat melawan petugas, yang dalam hal ini melawan negara, saya kira. Baik, setelah kejadian yang terjadi, bagaimana kondisi di kota Subulu Salam sendiri? Ya, sampai saat ini saya kira sudah normal ya. Cuma kami belum menampak informasi apakah hari ini mereka juga berjualan di lokasi yang sama. Ini belum sampai saat ini belum. Tapi kerusuhan ini sudah tidak berlanjut lagi. Dan ya mudah-mudahan saja masyarakat juga bisa beraktivitas untuk mencari nafkah di bulan Ramadan ini, saya kira. Baik, Bu Bukhari, fokus liputan kita selanjutnya seperti apa?
Ya, kalau untuk besok kita juga akan mencari tentang peristiwa politik, kita ke sana lagi karena uh, beberapa partai belum mengumumkan survei ya untuk menentukan siapa calon yang akan diusung oleh mereka. Nanti kita akan coba bertanya kepada partai-partai tertentu yang sudah melakukan survei, kenapa tidak mengumumkan hasil survei sehingga para calon ini merasa tersandera dengan adanya survei itu. Mereka tidak tahu di mana posisi mereka, apakah mereka akan didukung oleh partai-partai tertentu atau memang tidak. Dan ini kan berharap-harap cemas lah, kira-kira begitu. Baik, berarti kita masih fokus juga terhadap poin dari politik sendiri, Bu. Iya, iya. Karena ini kan lagi musim politik ya. Ini juga tahun politik. Ini sepanjang tahun 2016 adalah tahun politik di Aceh ya, kira. Baik, terima kasih Bung Bukhari untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.